Good morning, church. How are you this morning? Boleh bersorak-sorai 1 menit buat raja kita yang luar biasa. Serukan haleluya. We praise you, God. Yay! Come on, church. Woo! Thank you, Jesus. Be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory. To God be the glory for the thing He's done. One more time we sing. To God be the glory for the thing He's done. Keagunganmu, kerasaanmu
Katakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia. Come on. Woo. Haleluya. Come on, let's sing. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, kau membatasi kuasamu di dalam kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Katakan dalam kelemahanku, Dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. kuasa Tuhan jadi sempurna. Come on. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Katakan sama-sama dari awal. Come on. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, Menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. one more time. Katakan sama-sama. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku, serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku, serupa gambaranmu. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Yeay! We praise you, God. We praise you, Lord. Terima kasih Tuhan. Shikira bahaya rababababababab. Shikira bahaya rababababababab. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh berdiri tegak ya Tuhan, semua
semuanya karena kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kalau 10 tahun gereja ini boleh berlalu Tuhan, kami percaya oleh karena kesetiaan Tuhan yang ada di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan. We worship you Lord. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Come on, shall we sing together? Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Dan ku angkat tinggi tangan. Come on, church, kita mengangkat tinggi tangan kita sebagai tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Lord, shall we sing your praises? In your presence, never leave me, and you're never
forsake me. Sing on your presence. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake. Oh, your presence never leaves me, And you'll never forsake me. sing Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. you never forsake. We praise you, God, oh Lord. We worship you, we praise you, God. We praise you, God. Di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Kan ku angkat tinggi karena ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kau hadir, Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Sekali lagi kami mengangkat tangan kami begitu. Kan ku angkat tinggi tanganku, Karena kami berserah sepenuhnya kepada Yesus. ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Sing on your presence. Sing on your presence. Your presence. Never leave me, and you'll Never never forsake us, Jesus. forsake Thank you for your presence in me. this place, God. Oh, your presence Come on, Jesus. never leaves Sing out, me, say, and you'll Your never on your presence. forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Terima kasih, Tuhan. Oh, your Thank you, presence Jesus. never Your leave presence me, feel in this and place. you'll never Jangan satupun Tuhan yang lewat daripada setiap kami, Tuhan. Holy Spirit, touch all our heart, Jesus. Church, ketika saya boleh persiapkan lagu ini, jujur saya pribadi nggak bisa nangis dengar lagu ini karena kesetiaan Tuhan yang luar biasa sampai hari ini kami boleh ada. Kesetiaan Tuhan sampai hari ini gereja GKS ini boleh ada. Kesalahan boleh ada, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang setia atas setiap kita. Church, saya mau sampaikan ini yang Tuhan benar-benar sampaikan dalam diri saya bahwa apa yang ada di dalam gedung ini akan sia-sia kalau hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Apa yang kita persembahkan hari ini akan sia-sia kalau bukan karena hati kita nyembah Tuhan. Let's we worship God. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati kita. Dengan sepenuhnya hati kita. Firman Tuhan berkata di kitab Roma pasalnya ke-8 ayat 35 sampai dengan 39.
Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gak ada Tuhan yang bisa memisahkan engkau dari kami. Terima kasih Tuhan. Come on, shall we sing? Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kan ku langkah tinggi karenamu. Tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir Tuhan dalam hidup kami. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat. Kau Tuhan yang setia, membuktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Dan mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Ku akan tinggikan tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We worship you. Deep down in our heart we praise you God. Hanya Kau Tuhan yang disembah di tempat ini, gak ada yang lain Tuhan. Biarlah hati kami tertuju senantiasa kepada Yesus yang berikan kami kehidupan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Let music worship you God. Let music worship you Lord. Shirabahaya rabakashe rabahaya rabaku. Shirebahaya rabasiri bikaya rabaku siribikaya namase. You are worthy Lord. You are worthy Jesus. You are worthy. Thank you, Jesus. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy, come on, shall we sing? Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name,
Shirabahaya rab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 . Shirabahaya rabaya rabarabarabara. Come on church, we feel the presence of God. Yuk 2 menit kita mau nyembah Tuhan. Shirabahaya rabarabarabara. Let's we worship Him in spirit now. Let's we worship Him in spirit now. Shirabahaya rab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 . Shirebekaya rabasono bokoya rabaka shirebehaya rabababababab. Thank you Jesus. Segala kemuliaan hanya padamu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Wow, good morning Zion. Good morning. Wow. Tepuk tangan sebelumnya buat tim PW. Tadi Bro Andri mengatakan bahwa engkau setia. Lagu itu selalu membuat hatinya bergetar dan menangis. Bukan hanya Bro Andri, buat saya pribadi pun juga merasakan. Mungkin setiap jemaat yang hadir pagi hari ini juga merasakannya. Oke, sebelumnya silakan duduk. Seperti biasanya saya ingin menginvite atau mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Enjoy dan tetap selalu menjaga prokes, protokol kesehatan. Seperti biasanya info persembahan juga tidak dijalankan, tetapi kita menyiapkan box yang ada di belakang. Nanti setelah ibadah bisa mengisi di belakang atau bisa melalui scan QR code. Saya ingin sedikit cerita. Kemarin pastor khotbahnya sangat luar biasa yang bicara tentang rumah. Rumah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya ada 2, yaitu house and home. Itu luar biasa banget. Jadi house itu bicara tentang building atau bicara tentang bangunan. Tetapi home itu bicara tentang siapa yang ada di dalam home tersebut. Home itu bicara tentang hubungan yang sangat erat di dalam rumah tersebut. Home itu juga bicara tentang emosional atau atmosfer atau suasana yang sangat intim di dalam rumah tersebut. Contohnya seperti kasih, seperti perhatian. Jadi saya juga mau cerita sedikit. Minggu lalu saya tidak bisa hadir pas ulang tahun GKS Gereja Kemuliaan Sion. Karena anak saya harus nginap di rumah sakit. Tapi saya sangat bersyukur ketika saya mendengar khotbah pastor, saya sore hari saya mendengarkan, itu betul-betul menyentuh di hati saya. Bahkan saya sampai menangis, sampai mengeluarkan air mata. Saya cerita juga kepada anak saya bahwa saya sangat bersyukur. Saya ingin berterima kasih kepada Pastor Daniel, Bugem, leader maupun builder yang tak henti-hentinya sampai hari ini. Terus memberikan saya support, memberikan saya dorongan, mendoakan anak saya. Ketika saya memberitahu kepada pastor langsung bilang, Lim, percaya in the name Jesus, Andrew akan baik dan Andrew akan segera pulang. Itu betul-betul buat saya sangat luar biasa. Saya tidak merasakan satupun saya ditinggal sama keluarga rohani saya. Itu yang membuat saya semakin kuat. Dan di sini saya tepuk tangan dulu buat keluarga rohani kita semua. Saya juga terima kasih pada home member saya. Sampai hari ini pun juga beliau juga terus memberikan saya support, tanya pribadi. Bahkan ada beberapa yang WA saya pribadi, kok sorry saya tidak bisa datang ke rumah sakit. Oh tidak, nggak apa-apa. Memang sekarang ini kan bukan gampang untuk masuk ke rumah sakit atau melihat. Tapi itu luar biasa, mereka sudah memberikan perhatian yang luar biasa. Nah di sini saya ingin mengajak teman-teman betapa pentingnya kita mempunyai komsel atau betapa pentingnya kita mempunyai home. Jadi teman-teman yang masih belum mempunyai home, segeralah mencari komsel. Kita saling bertumbuh satu sama yang lainnya. Saya rasa itu saja. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menyembah sekali lagi. Terima kasih Happy Sunday and God bless you. Praise, worthy is your name, worthy
deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami diberikan kasih karunia sehingga kami boleh datang di tempat ini Tuhan. Kami diberikan kesehatan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh datang, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Menikmati hadirat-Mu yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan Engkau ya Bapa. Mari Tuhan, bukakanlah telinga rohani kami Tuhan. Bukakanlah pikiran dan hati kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Kami percaya tidak ada yang terlewatkan oleh Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang manis, Bapa yang lembut. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Thank you worship team, thank you Riko dan tim, luar biasa banget ya tadi pas lagu terakhir Worthy. Saya rasanya nggak mau beranjak dari tempat itu, benar-benar hadirat Tuhan kuat banget dan saya merasa ya hanya Dia yang layak kita sembah. Tuhan itu luar biasa. Selamat pagi Zion, selamat pagi GKS Balikpapan. Senang banget bisa ada di sini lagi setelah beberapa lama kita online dan perasaannya masih sama, masih mules, masih pengen pingsan, masih sama. Tapi perasaan yang sama, ada hadirat Tuhan yang luar biasa yang bisa kita nikmati sama-sama. Itu gak masih sama, tapi itu makin luar biasa. Amin. Pagi hari ini saya mau mengucapkan Happy Father's Day buat semua bapak-bapak yang luar biasa yang hadir di sini maupun di online nanti. Happy Father's Day, terima kasih sudah menjadi teladan, terima kasih sudah menjadi provider di keluarga dan yang paling utama adalah terima kasih sudah hadir bagi anak-anak. Itu yang paling penting. Dan pagi hari ini ada satu a little surprise. Saya mau mengundang Father of the House untuk naik ke atas panggung. Silakan, Pastor Daniel. Saya juga mau mengundang anak dari Pastor Daniel, Darren. Dan juga saya mau mengundang anak rohani dari Pastor Daniel, Brother Halim untuk naik ke atas panggung. Nah, ini adalah foto-foto seorang teladan kita di sini. Seorang ayah, nggak hanya ayah bagi Darren dan Kate, tapi juga ayah bagi anak-anak rohani yang ada di gereja ini. Silakan di sebelah sana ya. Boleh bunganya. Ini biasanya dulu mungkin pastor yang kasih balon ya ke Darren, sekarang Darren yang kasih balon ke papanya. Sama-sama ya sama anak rohani. Happy Father's Day, Pastor. Thank you udah set a very high example di rumah ini. Tepuk tangan ya. Ini perwakilan
buat papa-papa atau dedi-dedi yang ada di gereja ini juga. Oke, thank you. Pastor mau kemana? Bukannya mau khotbah? Oh gitu ya. Oke. Ya, feel so blessed bisa berdiri di sini lagi melayani Tuhan. Suatu kesempatan yang luar biasa, privilege untuk bisa melayani Raja di atas segala raja ya. Seperti yang tadi Brother Halim cerita, kita baru saja melewati 1 dekade dari rumah rohani ini. Merayakan anniversary yang ke-10. Sebuah rangkaian besar, mimpi besarnya Tuhan yang dimulai dari ketaatan seorang pastor Daniel dan Ibu Gembala. Yang mungkin nggak pernah terpikirkan atau bahkan nggak pernah mimpi untuk memulai satu rumah rohani ini. Namun dengan ketaatan memulai menaruh batu pertama di rumah ini. Kalau ngomongin tentang home ini, saya emosional. Tadi suami udah pesen, kamu bakal nangis lagi nggak? Ya nggak tahu, itu dorongan Roh Kudus. Ya gitu. Yang penting Kaneta siap tisu lah. Ya, melalui ketaatan Pastor dan Ceyuli, maka Tuhan pun dapat memulai untuk menjalankan mimpi-mimpinya atau tujuan-tujuannya bagi kita setiap pribadi. Kita percaya itu ya, kita ada di sini semua karena Tuhan punya tujuan, Tuhan punya mimpi besar bagi kita semua. Setiap anak-anaknya yang ditentukan untuk lahir, bertumbuh, dan menjadi dewasa di rumah ini. I'm so grateful to be part of this home. Welcome to the next decade home. Kita jalan sama-sama, kita bangun sama-sama rumah ini, kita taat, kita setia sama-sama, kita percaya Tuhan punya tujuan besar, gak hanya bagi rumah ini, tapi bagi kita masing-masing pribadi anak-anak yang tertanam, bertumbuh di rumah ini. Terkadang saya merasa saya gak layak untuk dapat rumah ini. I'm not worth it, saya merasa seperti itu. Saya merasa ini semua kasih karunia dari Tuhan ya, punya rumah rohani, punya keluarga rohani, dan dimuridkan, dan diberi kesempatan juga untuk memuridkan, di-mentoring, diberi kesempatan juga untuk mementor. Saya kadang-kadang mikir siapa saya gitu ya, kok mau dipakai sama Tuhan gitu. Tapi ya itu semua kasih karunia Tuhan. Saya masih ingat pertama kali hadir di home, which is di home Brother Halim. Beliau adalah pemimpin rohani kita yang pertama, Ci. Kita nggak akan pernah lupa apa yang sudah mereka lakukan dalam hidup kami, saya dan suami. Thank you. Jangan kasih kendor ya. Tuhan berbicara secara pribadi, secara spesifik dalam hati saya, dan itu benar-benar clear, jelas. Dia bilang, I give you home. Itu adalah satu titik di mana saya ngerasa bahwa Tuhan, aku gak layak untuk rumah ini. Tapi Tuhan memberikannya kepada kami, untuk kami tertanam, untuk kami disupport, untuk kami bertumbuh di rumah ini, untuk kami bisa melayani, bahkan gak pernah terpikir untuk bisa memimpin. Beberapa keluarga rohani yang akhirnya harus pindah karena tugas dan segala macam, pasti merasakan berat ya untuk pindah dari rumah ini. Karena memang seberat itu. Semua orang semua keluarga rohani kami yang akhirnya harus pindah, semua merasakan gila, rasanya gak mau ninggalin rumah ini gitu. Seberat itu gitu. Jadi bersyukurlah
Kalau kita masih ada di dalam rumah rohani, masih dalam tudung perlindungan Tuhan dalam rumah rohani ini, masih diberi makan, masih bertumbuh, masih diberi kesempatan untuk melayani, bersyukurlah gitu. Jangan sia-siakan, jangan anggap enteng. Tetap setia. Ya, kami kalau mau flashback sedikit ya. Maaf, masih agak-agak grogi nih. Kami mulai masuk di tahun ke-6 ya di gereja ini. Saya masih ingat waktu itu temanya significant dan true. Mulai saat itu Tuhan benar-benar mengubah hidup kami significantly. Jadi significant itu benar-benar mewakili apa yang akan Tuhan buat dalam 4 tahun ke depan ini, dan bahkan kami percaya masih panjang perjalanan. Benar-benar hidup yang signifikan diubahkan. Awalnya nggak ada rencana yang untuk planted di rumah ini, apalagi serve, apalagi lead. Nggak ada kepikiran konsep planted, serve, and lead. Tertanam, melayani, dan memimpin, saat itu bukan tujuan kami gitu. Terus terang, jujur, tujuan kami untuk datang ke gereja ini karena suami saya diberikan kegelisahan rohani sama Tuhan saat itu. Ya, dia diberikan kegelisahan rohani karena dia rindu anak-anaknya untuk bertumbuh dan tertanam di sekolah minggu. Nah, berarti waktu itu saat itu anak-anak agak-agak jarang ya ke sekolah minggu gitu. Ya, karena suami saya dulu waktu masih kecil rajin sekolah minggu. Sedangkan saya lebih milih nonton Doraemon. Ya, jadi begitu. Itu dulu ya. Jadi ternyata kegelisahan rohani dari yang Tuhan taruhkan di hati suami saya mengarahkan kami pada impian, pada tujuannya Tuhan bagi kami. Tiba-tiba saja suami saya ingat pada signboard yang ada di dekat eskalator bahwa di sini ada gereja gitu. Jadi kita nggak diajak siapa-siapa ya, dia sendiri yang lihat waktu itu. Jadi, terus kemudian dia tergerak untuk cari informasi di YouTube. Jadi benar-benar dia research dulu sebelum kami datang ke sini gitu. Yang penting adalah dia mau lihat sekolah minggunya gimana. Kemudian akhirnya datanglah kami ke sini. Awalnya cuma berencana untuk nganterin ke sekolah minggu dan berencana untuk nungguin di atas gitu, nggak mau ngikut ke ibadah umumnya gitu. Tiba-tiba di atas ketemu sama lausenya anak-anak di sekolah. Terus Timi Josie ayo masuk. Udahlah mamanya sama papanya dibawa aja lah, di sini aman pokoknya. Ya udah deh. Turunlah ke bawah kami. Kemudian turun ke bawah, duduk paling ujung di belakang karena kami nggak mau disuruh angkat tangan. Siapa yang orang baru yang pertama kali hadir di sini nggak mau. Ternyata kami salah posisi ya. Greeter dan usher itu tempatnya di belakang. Jadi yang baru pertama kali datang jangan duduk di belakang. Bukan, nggak kayak gitu ya, nanti si Karen, wah kan Nancy nggak bener nih. Nggak ada yang bisa lewat dari radarnya Karen ya, nggak ada, semuanya kena. Ya jadi anyway, yaitu saat menyusun khotbah ini saya menyadari, Tuhan itu ternyata sudah punya rencana ya buat kami. Semua itu kegelisahan rohani, lihat ada signboard di dekat eskalator, kemudian ketemu lausenya, terus kami harus duduk di bawah gitu. Itu semua skenario-nya Tuhan. Saya percaya gitu. Kalau bukan Tuhan siapa lagi gitu ya. Yang kita pikir semuanya itu hal-hal yang terjadi kebetulan aja gitu. Tapi justru itu adalah tanda-tandanya Tuhan yang menggiring kita untuk masuk ke dalam tujuannya. Saya tahu Tuhan sedang menggiring kami masuk ke dalam mimpi besarnya Bapa untuk kami melalui gereja ini. So here we are, living my father's dream. Menjadi judul dari khotbah yang akan saya bagikan pagi ini. Living my father's dream. Saat mendapatkan tema sharing di bulan Juni ini adalah tentang dream ya. Saya bertanya sama Pastor Daniel, dream ini tentang apa ya Pastor ya? Terus Pastor menjelaskan bahwa dream ini berbicara tentang visi Tuhan bagi hidup kita, tujuan Tuhan bagi hidup kita.
impiannya Tuhan bagi hidup kita. Dan kita percaya kalau impiannya Tuhan itu pasti bukan yang biasa-biasa ya. Impiannya Tuhan itu pasti besar banget gitu. Lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Saya selalu ingat dan terus mengingatkan diri saya bahwa hidup kita adalah tujuannya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup ini tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hatinya Tuhan? Isi hati Tuhan adalah kita. Isi hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Tuhan itu begitu mencintai kita. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya kita bisa hidup berkemenangan, supaya kita bisa disatukan lagi bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita ingat amanat agung pesan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20 saya bacakan. Amanat agungnya Tuhan ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Isi amanat agung Tuhan adalah penginjilan. Nah, apakah saat ini hidup kita atau mimpi yang sedang kita bangun akan membawa dampak bagi orang lain? Apakah impian yang saat ini kita sedang bangun akan membawa orang lain mengenal Tuhan? Apakah mimpi yang sedang kita bangun ada penginjilan di dalamnya? Ada tujuan membawa orang lain untuk mengalami Tuhan juga sama seperti kita sudah mengalami Tuhan. Nah, penginjilan yang paling efektif adalah saat orang lain melihat perubahan dari hidup kita. Atau ada perbedaan yang bisa dilihat dari hidup kita. Gak sama dunia. Ada sesuatu yang beda yang bisa dia rasakan. Ada sesuatu yang kayaknya lu beda deh. Kayaknya ada sesuatu yang lu punya, gue gak punya gitu. Ada sesuatu yang lu punya yang gue butuhkan. Penginjilan yang paling efektif adalah orang lain melihat Tuhan Yesus melalui hidup kita. Enggak saat kita ngomong atau kita turun ke jalan, ayo bertobat, Tuhan Yesus sudah dekat dan segala macam. Enggak seperti itu. Tapi saat orang lain melihat hidupmu yang sudah diubahkan Tuhan, hidupmu yang memuliakan nama Tuhan, hidupmu yang membawa suatu perbedaan, hidupmu yang enggak biasa-biasa gitu, yang berbeda dengan dunia. Saat itulah penginjilan yang paling efektif terjadi. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. We're not talking about bicaramu yang baik, khotbahmu yang hebat. Enggak itu, tapi perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Apakah selama ini kita sudah hidup melakukan perbuatan yang baik? Apakah impian kita yang sedang kita bangun saat ini mengandung perbuatan-perbuatan baik, teladan-teladan baik yang akan membawa kemuliaan bagi Bapa di sorga? Lalu bagaimana kita bisa hidup dalam mimpinya Tuhan atas hidup kita? Tuhan pasti punya mimpi besar dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan besar dalam hidup kita. Izinkan saya membagikan beberapa hal yang saya pelajari, baik itu melalui mentoring, lewat khotbah maupun lewat pengalaman pribadi yang saya alami bersama Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam mimpinya Bapa kita. Yang pertama adalah alignment. Alignment adalah, saya bacain ya, ini saya lihat di artinya di Google ya. Kalau saya baca saya juga bingung sih. Kalau orang teknik mungkin paling tahu nih ya. Alignment adalah suatu pekerjaan atau proses mensimetriskan kedua objek atau sumbu poros sehingga sentris antara poros penggerak
dengan sumbu poros yang digerakkan dengan dua tumpuan yang saling berkaitan. Pusing gak sih? Aku juga pusing sih bacanya. Intinya adalah mensimetriskan dua objek. Jadi kalau Tuhan ada di sini, kita juga ada di sini. Sama gitu. Enggak, Tuhan di sini, kita ada di sebelah sana. Atau kita keluar dari relnya Tuhan, atau kita keluar dari jalurnya Tuhan. Jadi alignment, kita di-align oleh Tuhan bahwa tujuan kita, impian besar kita berjalan bersamaan dengan tujuan dan impian besarnya Tuhan dalam hidup kita. Untuk berjalan di dalam visi atau impiannya Tuhan bagi hidup kita, tentunya kita perlu diselaraskan, dikembalikan kepada posisi yang simetris, yang searah dengan tujuannya Tuhan, sehingga kita bisa bergerak sesuai dengan arah yang Tuhan mau dari hidup kita. Kita nggak bergerak sendiri, tapi Tuhan yang mengarahkan kita. Saya percaya setiap kita yang ada di sini ada di dalam arahnya Tuhan, ada di dalam tujuannya Tuhan. Bagaimana caranya untuk hidup align dengan Tuhan, untuk hidup searah dengan Tuhan, untuk hidup seturut dengan kehendaknya Tuhan dalam hidup kita? Ya hiduplah bersama Tuhan. Simple ya, hiduplah bersama Tuhan. Hiduplah terhubung dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Hiduplah bersama Tuhan, hiduplah terhubung dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Mulailah segala sesuatu dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan setiap hari. Sebelum bikin keputusan, tanya Tuhan dulu. Gimana caranya dengar suara Tuhan? Kalau kita punya hubungan yang erat sama Tuhan, yang intim sama Tuhan, kita tahu membedakan mana suara Tuhan dan mana suara hati kita sendiri. Bisa melalui mentor kita, bisa melalui keluarga rohani kita, keluarga home kita, Tuhan bisa berbicara. Kemudian renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Untuk hidup lain dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap hari. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Catat ini, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. We really need God. Kita benar-benar butuh Tuhan dalam hidup kita, hari demi hari. Kita butuh untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya apa? Supaya perjalanan kita tuh beruntung, supaya perjalanan kita itu berhasil, apapun yang kita lakukan berhasil. Karena apa? Ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kemudian untuk hidup lain dengan Tuhan, penyerahan diri setiap hari kepada Tuhan. Penyerahan diri setiap hari. Tuhan, saat mulai hari, Tuhan aku berserah kepadamu, menyerahkan hidupku hari ini, aku percaya Engkau yang akan menuntun aku, karena aku tahu aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kemudian, hiduplah dalam ketaatan. Hiduplah dalam kesetiaan. Dan layanilah Dia. Serving God Almighty is a privilege. A big privilege. Saya mau testimoni sedikit bagaimana Tuhan menjaga dan menjawab doa saat kita sedang melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu enggak membuat atau membatasi diri kita untuk mengejar impian kita, atau tidak memperlambat kita untuk sampai pada tujuan impian besar kita, atau tidak mendelay perjalanan kita untuk sampai ke impian besar kita. Enggak, justru dalam melayani Tuhan, saat kita taat dan melayani Tuhan, Tuhan bekerja. Tuhan enggak pernah berhutang. Jadi ya mungkin udah banyak ya dengar tentang kesaksian kami 1 tahun itu, tapi saya nggak bosan-bosannya dan saya akan terus bersaksi bagaimana Tuhan dalam 1 tahun itu memproses hidup kami.
kalau saya ditanya apakah kamu mau menukar 1 tahun masa gelap itu dengan yang lain, saya nggak mau. Saya mau bilang itu, saya nggak mau. Dalam 1 tahun itu begitu banyak testimoni yang lahir dari perjalanan malam kami, ya. Itu banyak banget yang bisa kami saksikan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan. Nah, ini salah satunya yang mau saya ceritakan. Ini saya belum cerita ke yang belum pernah cerita nih ya, Pastor ya. Waktu itu Pastor mau ngajak saya untuk testify, tapi saya bilang saya mau testify ini dalam rumah dulu. Jadi pada saat kami waktu itu jobless, 1 tahun itu jobless, kemudian di tengah-tengah perjalanan 1 tahun itu, saya harus ke HOGC ya. Saya harus ke Singapura untuk belajar tentang generasi di sana dengan pastor dan tim generasi ke sana. Tiket semua sudah dipersiapkan. Saat itu posisi lagi nggak kerja ya, kami lagi usaha. Suami saya juga seperti itu. Nah, sebelum berangkat, tiba-tiba suami saya sakit. Di rumah itu cuma kami berempat ya, nggak ada yang bantuin gitu. Jadi cuma kami berempat. Sebelum berangkat suami saya sakit, bahkan dia demam, benar-benar lemah gitu. Saya sampai, aduh Tuhan gimana ini, saya mau pergi, dia lagi sakit. Terus anak-anak nggak ada yang ngurus juga, dia nggak ada yang ngurus. Saya sempat berpikir apa di cancel aja ya atau gimana gitu. Tapi akhirnya saya harus tetap pergi. Singkat cerita, Tuhan itu nggak pernah berhutang. Saya mau bilang, Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Jadi waktu itu berapa ya, 5 hari ya Pastor ya? 5 hari kita di Singapura di HOGC. Di hari terakhir, di hari terakhir pagi itu suami saya telepon saya, Han, aku udah dipanggil kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, Han, aku udah sembuh. Saat kita melayani Tuhan, rumah kita itu nggak akan dibiarkan sama Tuhan. Rumah kita itu akan dijaga gitu. Orang-orang yang kita kasih pun akan dijaga. Tuhan itu nggak akan membiarkan hidup kita pada saat anaknya lagi melayani Dia. Dia akan jaga semuanya, bahkan Dia memberikan lebih dari apa yang kami minta. Saat itu suami saya dapat panggilan kerja dan dia sembuh. Jadi ya lagu pas kami pulang dari HOGC itu lagu yang minggu lalu kita nyanyi, sukacita surga nyata penuhiku, itu benar-benar terjadi saat itu. Saya pulang, sukacita surga itu luar biasa. Saya ngeliat suami saya, dia happy banget, dia dapat pekerjaan lagi, dia sembuh, kami bisa kumpul lagi. Tuhan tuh baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saat melayani Tuhan juga nih, saat melayani Tuhan, kita harus raker ya, Pastor ya. Harus raker dan keluar kota. Saya pikir-pikir, saya lagi nunggu panggilan kerja nih. Nah, kalau seumpamanya saya pergi beberapa hari, terus tiba-tiba saya harus datang, interview dan segala macam, ya gimana gitu ya, nanti kelewat lagi. Tapi tetap aja, Tuhan jagain. Nah, di hari terakhir kami raker, tiba-tiba dari kantor telepon saya, mau panggilan kerja pokoknya, intinya panggilan kerja, mau kerja lagi, oke. Itu di hari terakhir, pada saat kami semua udah selesai nih. Ini adalah setelah makan-makan, setelah saya mendapatkan panggilan kerja kembali. Jadi setelah selesai pelayanan, Tuhan panggil lagi saya untuk kembali bekerja. Pada saat kita melayani Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah berhutang sama kita loh. Tuhan itu menjagai kita loh. Jadi ya ini habis raker ya kita. Saya dipanggil kembali kerja. Jadi pas pulang dari raker ini besok beberapa hari kemudian nggak ada interview, nggak ada. Waktu itu cuma suruh MCU aja. Nggak ada interview, nggak ada tes, nggak ada ngirim CV pun enggak gitu.
Cuma dipanggil, Mbak Nancy nanti masuk lagi ya. Terus proses interview dan segala, nggak usah lah. Karena kembali ke kantor saya sebelumnya kan. Di situ saya tahu pas saya masuk kembali ke kantor, saya tahu sudah ada list panjang orang yang sudah interview. Itu saya amazed banget. Saya ngelihat sendiri gitu. Saya ngelihat CV-CV mereka yang masuk gitu. Banyak banget. Dan aku tuh sama sekali nggak ada ngirim CV. Aku nggak ada. Saya nggak sama sekali di interview. Saya cuma di MCU dan itu pun cuma kayak formalitas begitu. Karena hasil MCU belum keluar, saya udah masuk. Favor Tuhan buat kita yang taat dan setia melayani Dia. Saat kita melayani Tuhan, ya tepuk tangan buat Tuhan ya. Saat kita setia melayani Tuhan, kita tuh nggak tahu bahwa kita punya harapan. Bahkan mungkin doa-doa yang tidak terucapkan pun Tuhan tahu, Tuhan dengar gitu. Dan Dia bekerja pada saat kita tuh nggak tahu. Bahkan pada saat kita tidur, Tuhan tetap bekerja. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terus sedikit testimoni dari kami ya. Ya, sampai mana tadi ya? Oke. Ya, jadi Tuhan punya visi atau tujuan yang spesifik bagi kita masing-masing. Sebuah tujuan kenapa kita diciptakan. Kita baca dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya pekerjaan baik yang spesifik hanya bisa kita kerjakan. Nggak orang lain yang kerjakan. Itu sudah ditentukan Tuhan bahkan jauh sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita yang mengerjakan itu. Tuhan sudah menentukan pekerjaan yang baik dan saat kita align dengan Tuhan, maka kita akan hidup menuju mimpi besarnya Tuhan bagi hidup kita. Tanda-tanda Tuhan akan menyertai kita. Ada pimpinan Tuhan dalam jalan kita. Walaupun kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi kalau kita hidup bersama Tuhan, we know that we are in the right track. Amin. Itu yang pertama, alignment dengan Tuhan. Yang kedua adalah raising expectation. Raising expectation. Situasi, kondisi, fakta yang ada di hidup kita saat ini sedikit banyak mempengaruhi seberapa besar mimpi kita ya. Atau karena kondisi bahkan kita nggak berani bermimpi. Kita sering dengar orang-orang sekitar kita untuk lower your expectation atau manage your expectation. Mungkin orang-orang sekitar kita melihat bagaimana hidup kita, karena orang-orang melihat apa yang bisa dilihat mata gitu. Tapi Tuhan melihat jauh dari semua itu. The magical verse, Efesus 3 ayat 20. Saya baca pertama dari versi TB-nya ya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya paling favorit versi TPT-nya. Never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all. For His miraculous power constantly energizes you. So walking with God, I don't manage my expectation. Saya nggak manage my expectation karena saya tahu Tuhan bisa membuat lebih daripada apa yang bisa, bahkan my wildest expectation, bahkan ekspektasi saya yang paling tinggi pun itu Tuhan bisa melewati semua itu. So, I don't manage my expectation saat saya berjalan bersama Tuhan. Karena Dialah yang mampu memberikan jauh lebih dari ekspektasi saya. Kita punya Tuhan Yesus yang hebat. Kita punya Tuhan Yesus yang besar, yang luar biasa berkuasa. Raja di atas segala raja. Gimana kita mau lower expectation?
Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang besar, yang bisa mengadakan pintu saat tidak ada pintu, yang bisa membuka jalan saat tidak ada jalan. Don't manage expectation, raise your expectation. Kata Pastor Rich Wilkerson Jr., your current situation is not in charge of your future destination. Hanya karena saat ini Anda gagal, nggak berarti masa depanmu pun gagal. Hanya karena kamu lahir dari keluarga yang broken home, nggak berarti kamu nggak bisa punya keluarga yang utuh. Hanya karena kamu gagal dalam hubungan, nggak berarti kamu nggak bisa punya hubungan yang manis dan indah itu. Hanya karena kamu merasa hancur saat ini, nggak berarti masa depanmu pun hancur. Amin. Di dalam Tuhan, kita punya masa depan. Your past is definitely not your future. Jadi jangan menurunkan ekspektasimu hanya karena melihat situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup saat ini. Bahkan kita terkadang merasa, I'm not qualified. But remember, He's the one who qualified the called. Dialah yang mengkualifikasikan kita, bahwa kita layak menerima pekerjaan itu, bahwa kita layak punya mimpi besar, bahwa kita layak ada dalam tujuan Tuhan, bahwa kita layak ada dan berjalan dalam visinya Tuhan. Dia, He's the one who qualified the call. Percayakan mimpimu kepada Tuhan dan berjalanlah dalam tuntunannya. Percaya bahwa Tuhan punya mimpi besar, Tuhan punya mimpi besar buat setiap kita. Tuhan punya tujuan yang luar biasa buat mimpi kita. And keep raising your expectation. Amen. Amen. Yang ketiga, yang terakhir nih. Today is preparation day. Today is preparation day. Ada quotes, tapi saya nggak tahu nih siapa yang tulis ya. For tomorrow belongs to the people who prepare it today. Hari esok adalah milik orang-orang yang mempersiapkannya hari ini. Saya punya kebiasaan ya, beres-beres di malam hari. Suami saya tahu banget. Mempersiapkan segala sesuatunya untuk besok pagi. Jadi saya senang beres-beres dapur, kalau malam-malam nyapu-nyapu dikit, nyapu-nyapu tipis-tipis lah. Saya mempersiapkan meja kopi, meja makan dan segala macam. Pokoknya supaya besok pagi turun ke dapur ngeliat fresh, memulai dengan sesuatu yang fresh itu lebih menyenangkan daripada melihat banyak barang berserakan atau cucian piring numpuk dan segala macam. Saya nggak bisa pokoknya kalau bangun dalam keadaan seperti itu. Saya lebih suka susah-susah di malam lah, capek-capek di malam, habis itu kan bisa tidur, istirahat gitu. Daripada pagi-paginya memulai hari baru bangun, belum minum kopi, udah ngelihat meja berantakan dan segala macam, aduh itu bisa emosi. Ibu-ibu kayak gitu kan, sama kan? Iya. Jadi benar-benar saya suka mempersiapkannya di malam hari, karena saya tahu besok akan datang. Karena saya tahu besok itu saya harus bangun, karena saya tahu besok saya harus bikin kopi, dan karena saya tahu besok saya harus kerja. Jadi saya mempersiapkannya dari malam hari, bahkan baju apa yang mau saya pakai besok, persiapan segala laptop dan segala macam yang harus dibawa ke kantor, saya siapin malam hari. Begitu juga saat pulang kerja, saya suka meja saya rapi, bersih, hingga besoknya tuh ready to use gitu. Enak gitu memulai sesuatu dengan rapi ya, daripada memulai sesuatu karena ada PR di belakang-belakang yang gak saya kerjakan gitu. Karena ada hal-hal yang harusnya saya beresin kemarin, tapi gak diberesin, sehingga pagi-pagi memperlambat pekerjaan saya pagi-pagi gitu. Ya, intinya saya mau sampaikan, sampai mana tadi ya? Terlalu semangat banget tadi ngomongin tentang dapur ya. Jadi kita baca dari Matius 25 ayat 1 sampai 12. Matius 25 ayat 1 sampai 12 saya bacakan ya. Ini perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh.
Saya baca, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini berbicara tentang persiapan, mempersiapkan apa yang akan datang, mempersiapkan apa yang sedang kita doakan, mempersiapkan mimpi yang sedang kita kejar. Persiapan adalah langkah iman. Jangan hanya duduk di kursi iman, di sofa iman, namun tidak melangkah masuk ke dalam pertandingan iman. Melangkahlah masuk ke dalam pertandingan iman. Kursi iman bicara tentang percaya, namun tidak melangkah. Percaya, namun tetap duduk dalam comfort zone. Dalam sofa iman yang begitu nyaman itu. Tidak melakukan apa-apa. Well, nothing will ever happen. Saat kita punya iman tapi kita tidak mau melangkah, gak akan ada sesuatu yang terjadi. Kita bilang burung-burung di udara pun dipelihara Tuhan. Ya iya. Ingat, burung-burung di udara ya. Artinya dia sedang terbang. Burung-burung itu diberikan sayap sama Tuhan. Untuk apa? Untuk dia terbang mencari ulat, mencari cacing, mencari makanannya, mencari mangsanya. Dia pun terbang gitu. Sama seperti kita diberikan kaki untuk melangkah. Kita diberikan otak untuk berpikir. Diberikan kemampuan untuk melahirkan ide-ide yang baru. Lakukan langkahmu, lakukan sesuatu. Tuhan sudah memberikannya dalam hidup kita. Tuhan sudah memperlengkapinya dalam hidup kita. Saya mau mengajak kita belajar dari seorang Nehemia. Bisa baca nanti masing-masing di rumah kitab Nehemia. Saya amazed banget sama Nehemia, seorang teladan yang luar biasa. Nehemia adalah seorang teladan yang sangat menginspirasi. Dia adalah pemimpin yang transformatif, visioner, pemimpin yang berhasil membangun kembali tembok Yerusalem ya. Nehemia juga memimpin sekelompok umat Yahudi yang pulang ke Yerusalem, mengawasi pembangunan kembali tembok-tembok Yerusalem, dan menentukan keluarga-keluarga mana saja yang boleh tinggal dalam kota. Nehemia juga mencanangkan sejumlah pembaruan sosial dan politik di antara orang Yahudi, termasuk menegakkan ibadah yang benar kepada Allah. Nehemia adalah pemimpin yang punya kemampuan manajerial yang hebat banget, yang mampu menyatukan berbagai kekuatan untuk mencapai satu target, mampu berkolaborasi, dan mampu mengatasi berbagai konflik yang terjadi pada saat masa-masa pembangunan tembok Yerusalem. Gambaran seorang pemimpin yang luar biasa ya. Namun saat kita baca dari awal kitab Nehemia, saat dia menerima visi Tuhan itu, pekerjaan dia saat itu adalah apa? Juru minumannya raja. Dia hanya seorang juru minum raja. Seorang yang mempersiapkan minumnya raja. Seorang yang mempersiapkan anggur untuk raja. Dia itu tidak menjabat atau punya posisi pemimpin pada saat dia menerima hati Tuhan. Pada saat dia menerima kegelisahan rohani. Jadi
Dia adalah seorang juru minuman Raja Artasasta ketika saudaranya datang membawa kabar bahwa kondisi Yerusalem itu temboknya hancur, pintu-pintu gerbangnya terbakar dan orang-orang yang ada di dalamnya hidup tercela dan dalam kesukaran yang besar. Saat itu Nehemia menangis, berkabung. Hatinya sedih sekali mendengar kota Yerusalem yang hancur. Dan kemudian the next step apa? Dia berdoa kepada Tuhan. Dari sini saya belajar bahwa Nehemia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Bahkan dia berdoa dan memperkatakan firman Tuhan. Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan dia adalah orang yang setia di dalam Tuhan dan menempatkan dirinya sebagai hamba atau pelayan Tuhan. Jadi saat dia bekerja sebagai juru minuman raja, dia bekerja sama seperti dia melayani Tuhan. Sungguh-sungguh setia luar biasa. Nehemia mendapatkan hatinya Tuhan, dia tahu dia harus kembali ke Yerusalem. Singkat cerita, saat raja melihat Nehemia bersedih, raja bertanya dan Nehemia menceritakan keadaan Yerusalem dan memohon izin kepada raja untuk kembali ke kota nenek moyangnya untuk membangunnya kembali. Dan raja pun menyetujuinya, bahkan raja memberikan surat. Bahkan raja itu memberikan surat kepada para gubernur supaya Nehemia diizinkan melewati wilayah gubernur ini. Dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Nehemia diperlengkapi oleh Tuhan. Raja juga memberikan kayu-kayu dari hutan untuk membangun tembok Yerusalem. Dan dia bahkan mengirimkan pasukannya untuk menjaga Nehemia. Kalau kita dengar di sini, dia seorang juru minuman aja. Tapi ada favor Tuhan yang luar biasa yang diturunkan melalui raja. Ada favor yang luar biasa untuk Nehemia. Kenapa? Kenapa dia punya favor yang luar biasa ini dan raja percaya sama dia? Karena Nehemia adalah orang yang sangat dipercaya sama raja. Dia selama menjadi juru minuman raja, dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Juru minuman ini punya resiko yang lumayan tinggi gitu. Jadi dia harus mencicipi dulu minuman itu sebelum dikasih ke raja ya. Bahwa minuman itu aman dan enggak mengandung racun gitu ya. Jadi resikonya tinggi. Dia melakukan dengan baik, excellent, dan dia harus menyajikan anggur yang terbaik setiap hari. Inilah yang membuat Nehemia mendapatkan kepercayaan penuh dari raja. Tentu saja Nehemia juga menjaga kepercayaan atau integritasnya selama dia bekerja ya. Dan ini menjadi modal berharga bagi Nehemia, disadari atau tidak, ia mendapatkan perhatian penuh dari raja. Dipedulikan oleh raja, dikasihani oleh raja, dikasihani pada saat dia sedang menyajikan minum pada raja. Raja tuh melihat mimik muka dia, kamu kenapa sedih gitu. Kalau raja tidak memperhatikan dia atau tidak mengasihani dia, mungkin raja nggak memperhatikan muka dia gitu. Tapi raja itu benar-benar memberikan perhatian kepada Nehemia. Dan bahkan raja mendapatkan kesempatan istimewa untuk mewujudkan visi dan misi besarnya untuk membangun kembali kota Yerusalem. Dari seorang juru minuman menjadi project manager yang luar biasa. Saya di pekerjaan saya banyak terlibat dengan project manager dan itu pekerjaannya rumit banget ya. Banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal yang harus dipersiapkan, benar-benar harus punya kualitas manajerial yang bagus banget gitu, yang hebat. Ya, dari seorang juru minuman menjadi seorang project manager. Dari seorang juru minuman menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. We never know when the promotion day will come. We never know when the promotion day will come. Just be ready. Just be ready. Persiapkanlah dirimu. Jangan menganggap sepele apapun yang sedang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan saat ini. Entah itu pekerjaan, entah itu bisnis, entah itu pelayanan, peran kita dimanapun. Entah kita sebagai ibu rumah tangga, jangan sepele. Saat visi Tuhan datang kepada Nehemia, dia juga tidak memandang rendah dirinya ya. Dia tidak insecure dengan posisi dia. Dia nggak bilang,
pas saudaranya datang ya dia nggak bilang, aduh gue kan cuma juru minuman raja, gue bisa apa gitu, siapa gue gitu kan. Dia nggak bilang gitu, gue bukan pemimpin, nggak bisa lah, cari yang lain aja deh yang lebih hebat yang bisa bangun kota Yerusalem. Gue dukung doa aja, paling gampang kayak gitu ya. Dia nggak seperti itu, dia tahu siapa dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia, dan dia tahu ada bagian dia yang harus dia lakukan. Dia nggak memandang rendah diri dia sendiri, dia nggak insecure dengan diri sendiri. So it's not about your current position ya. Tapi Tuhan melihat persiapanmu untuk sebuah promosi. Tuhan melihat apa yang selama ini kamu kerjakan dalam pekerjaanmu, dalam peranmu untuk sebuah promosi yang sudah Tuhan persiapkan. Apapun yang kita kerjakan saat ini adalah persiapan untuk apa yang akan datang di hadapan kita. Jadi berjalanlah dengan antisipasi, maksudnya berjalanlah seakan-akan impian itu akan segera terjadi. Berjalanlah dengan percaya seperti kita menyambut esok pagi. Karena pagi itu pasti datang ya, kita percaya setelah malam pagi pasti datang. Berjalanlah seperti itu, antisipasi bahwa impian kita itu pasti terjadi. Walk with anticipation that the big dream is going to happen. Kata Nelson Mandela, one cannot be prepared for something while secretly believing it will not happen. Seseorang tidak akan dipersiapkan untuk sesuatu saat dia secara diam-diam percaya bahwa sesuatu itu nggak akan terjadi. Satu ayat terakhir, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Jadi percayalah, jangan karena kita nggak percaya, maka apa yang sudah dipersiapkan itu terlewatkan. Jangan karena hati kita nggak percaya, kita melewati that promotion day. Satu ayat terakhir yang ingin saya bagikan. Ini ayat hadiah dari Tuhan. Di hari saya memasuki level 4.0. Ini ayat di pagi hari yang saya terima dari Tuhan dan itu luar biasa banget ya. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan menyiapkan sesuatu yang bagi kita tampaknya tidak mungkin. Jika saat ini ada di antara kita yang sudah nggak berani bermimpi, atau di antara kita yang sudah lama mengubur mimpi, ini saatnya untuk kita membukanya kembali dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Karena saat Tuhan campur tangan, maka yang terjadi adalah yang terbaik melebihi ekspektasi. Saat Tuhan Yesus campur tangan, mengubah air menjadi anggur, dan yang terjadi bukan anggur biasa, tetapi anggur yang terbaik. Mujizat pertama di pernikahan di Kana ya. Saat kita menyerahkan impian kita ke dalam tangan Tuhan dan berjalan dalam tujuan Tuhan, sama seperti air yang berubah menjadi anggur terbaik, hidup kita pun akan berubah dan menghasilkan yang terbaik. Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. So, align your dream with God's dream. Keep raising your expectation. And today is your preparation day. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang diberkati oleh pesan Tuhan pada pagi siang hari ini? Mari kita bagi berdiri. Saya percaya apa yang Nancy boleh bagikan tadi, ada banyak insight, ada banyak hal-hal yang mungkin bisa diterima beda dari beberapa orang.
Ada yang menerimanya di awal, ada yang menerima di tengah, ada yang menerima di akhir, atau mungkin ada yang menerimanya di kesaksian dia. Saya mau katakan bahwa kalau melihat hidup Nancy dan Nico is really product of grace. Benar-benar itu produknya kasih karunia Tuhan. Amen. The journey yang dia boleh lalui ketika dia mulai memutuskan tertanam tadi, ketika dia berjalan di dalam 1 tahun masa, bahasanya mereka tuh masa malam. Waktu sedang mereka malam dalam 1 tahun itu, saya pribadi ada bersama dengan mereka dan melihat banyak mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka secara pribadi. So they are truly produk dari proses Tuhan. Dan saya percaya nggak berhenti sampai sini. Amen. Tuhan akan sedang mengerjakan mimpinya di dalam kehidupan mereka. Amin. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, sekali lagi Happy Father's Day buat setiap bapak-bapak, papi-papi, ayah-ayah. Kalau setelah ibadah ini saya encourage buat setiap saudara, if your dad is still here, just posting, telepon, video call, just say Happy Father's Day Dad, Happy Father's Day. So saya encourage saudara habis ini pulang, entah itu posting sosial media, entah itu telepon, entah itu video call, just say Happy Father's Day, I love you, I miss you, dan apresiasi dia. Dan gak ada bapak yang sempurna, jangan pernah cari bapak yang sempurna, karena gak ada bapak yang sempurna. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa bapak kita pasti selalu ingin yang terbaik dari diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk ibadah pada hari ini, ibadah yang powerful, pesan yang hidup yang boleh kami terima pada hari ini Tuhan. Kami sungguh menikmati setiap pesan-Mu, kami sungguh menikmati hadirat-Mu di tempat ini dari awal hingga akhir. Sebelum kami pulang, hamba-Mu Kudus mau doa memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada ibadah onsite hari ini maupun yang menyaksikan ibadah secara online. Kau sendiri memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, bisnis mereka, dalam semua aspek kehidupan mereka, kesehatan, keluarga, pernikahan, sekolah, kuliah, bisnis mereka, satu persatu Tuhan. Secara detail, secara spesifik Kau mempunyai mimpi atas kehidupan mereka. Dan Kau sedang bekerja untuk menggenapi mimpi itu di dalam kehidupan kami masing-masing secara pribadi. Dan kami tahu apapun yang kami doakan, yang rencanakan, Kau jauh-jauh bisa melakukan melebihi dari apa yang pernah kami pikirkan atau timbul dalam hati kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Dan jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Dan sebelum pulang terimalah berkat dari Allah Bapa, melalui Putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang menerima berkat ini sama-sama, dan saya katakan amin, amin, amin. Happy Sunday, God bless you.